Pada pemirsa Gurisadan TV di seluruh Indonesia, selamat kembali bertemu dengan saya dengan topik demokrasi dan legitimasi. Para pemirsa Gurisadan TV yang kami hormati, demokrasi dan legitimasi ini adalah topik yang sebenarnya sangat menarik ya. Saat ini misalnya banyak sekali negara-negara di dunia yang berupaya untuk terus memperkuat sistem demokrasi mereka dengan meningkatkan legitimasi bagi pemerintahan yang berkuasa. Dan untuk memperkuat legitimasi bagi pemerintahan yang berkuasa, tentu saja ada berbagai upaya yang dilakukan. Dan salah satunya itu adalah memperbaiki sistem pemilihan umum dan juga memperkuat tata kelola pemilu ya. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi berdasarkan asal katanya, demokrasi berarti kedaulatan atau kekuasaan rakyat ya. Tetapi faktanya di dalam sistem demokrasi ini agak sulit bagi rakyat untuk memiliki kedaulatan di dalam pemerintahan. Dan juga kedaulatan rakyat ini sering sekali mudah dimanipulasi, mudah dibeli, dan lain-lain sebagainya ya. Dan terhadap berbagai macam persoalan itu, salah seorang presiden Amerika, Winston Churchill, ketika berpidato di hadapan Majelis Perwakilan Rendah Inggris pada tanggal 11 November tahun 1947 mengatakan bahwa demokrasi memang bentuk pemerintahan yang paling buruk, tetapi pilihan terhadap sistem pemerintahan demokrasi merupakan pilihan yang paling tepat karena tidak ada lagi sistem pemerintahan yang paling baik selain sistem pemerintahan demokrasi ya. Nah, Abraham Lincoln pada tahun 1961 itu mengatakan bahwa government of the people, by the people, for the people. Artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk menyebut sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, yang membedakannya dengan sistem pemerintahan yang lainnya. Bagi Abraham Lincoln, sistem pemerintahan yang demokratis merupakan sistem yang atau satu-satunya sistem pemerintahan yang memberikan tempat bagi pengelolaan pemerintahan oleh rakyat ya, atau rakyat diberikan mandat untuk menjalankan kekuasaan ya. Jadi pemerintahan itu berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat melalui wakil-wakil mereka di dalam pemerintahan tentu saja, dan juga bekerja untuk kepentingan rakyat. Walaupun nanti dalam prakteknya tidak semua sistem pemerintahan ini benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat ya. Nah, bentuk pemerintahan yang demokratis itu perlu dibedakan dari bentuk pemerintahan yang lain, seperti autokrasi, aristokrasi, dan juga birokrasi ya. Autokrasi atau otokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politik dipegang oleh satu orang ya. Dan istilah autokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata autokrator yang berarti berkuasa sendiri atau penguasa tunggal. Aristokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata aristokratia yang berarti bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di kelompok kecil orang yang mendapat keistimewaan atau kelas yang berkuasa. Nah, birokrasi itu berarti suatu pemerintahan yang memiliki rantai komando di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah ketimbang di tingkat atas. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani dari kata biro yang berarti bagian dan kratos yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Jadi birokrasi sendiri bisa dimaknai sebagai kekuasaan sebagian orang atau kekuasaan sekelompok orang dalam organisasi negara.
Nah, definisi umum tentang demokrasi itu terkait dengan 8 hal ya. Yang pertama, demokrasi sering diartikan sebagai pembuatan keputusan yang didasarkan pada prinsip aturan mayoritas ya. Nah, yang dimaksud dengan aturan mayoritas di sini adalah mereka yang memenangkan pemilihan umum ya, bukan mayoritas dalam pengertian jenis kelamin, mayoritas dalam pengertian agama, atau juga mayoritas dalam pengertian etnik atau budaya ya. Kemudian yang kedua, sistem kekuasaan yang menjamin hak-hak dan kepentingan dari minoritas dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada kekuasaan dari mayoritas ya. Atau sederhananya, sistem demokrasi itu merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana ada perlindungan terhadap hak dari kelompok minoritas ya. Jadi tidak ada penyingkiran atau juga tidak ada eksklusi terhadap hak-hak dari kelompok minoritas di dalam pengaturan atau pengelolaan pemerintahan ya. Yang ketiga, sebuah cara dalam mengisi jabatan-jabatan publik melalui kompetisi untuk memperoleh suara rakyat ya. Dan kompetisi untuk memperoleh suara rakyat ini dilakukan melalui pemilu, di mana pemilu itu bertujuan untuk memperebut jabatan-jabatan publik ya. Dan pemilu pilkada itu sebenarnya adalah arena di mana jabatan-jabatan publik itu diperebutkan, dan mereka yang memenangkan pemilu, memenangkan pilkada, termasuk juga pilkades, adalah individu yang berbakat ya, yang memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengurus pemerintahan ya. Yang keempat, sebuah sistem pemerintahan yang mengutamakan pelayanan bagi kepentingan masyarakat ya. Dan sistem pemerintahan demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana orang miskin mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk memerintah ya. Tidak ada demarkasi, tidak ada diskriminasi, dan juga tidak ada hak istimewa ya yang diberikan kepada kelompok tertentu, tetapi semua kelompok di dalam masyarakat memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin ya. Kemudian yang kelima, suatu bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh kehendak mayoritas rakyat ya. Sekali lagi, yang dimaksud oleh kehendak mayoritas rakyat adalah mereka yang memenangkan pemilu. Yang keenam, suatu bentuk pemerintahan yang otonom di mana rakyat memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri ya, di mana negara memiliki penghargaan terhadap kebebasan individu, kemudian kepemilikan individu, dan juga hak-hak yang melekat pada setiap individu di dalam masyarakat ya. Yang ketujuh, sebuah sistem politik yang memberikan kesetaraan pada semua warga negara tanpa adanya hierarki dan hak istimewa bagi kelompok atau kelas tertentu. Dan yang terakhir, demokrasi itu sering dikaitkan sebagai sebuah sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan ini memiliki standing keberpihakan terhadap kepentingan bagi kelompok yang mayoritas miskin, terpinggirkan, atau diabaikan di dalam masyarakat. Jadi sebuah sistem pemerintahan demokrasi itu bukan sebuah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh oligarki, oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Nah, tetapi sejatinya demokrasi yang dipraktikkan di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, masih membuka peluang atau memberikan peluang penyingkiran terhadap orang miskin, dan juga pemerintahan yang dikuasai atau dikendalikan oleh sekelompok orang, atau yang disebut dengan istilah oligarki. Dan oligarki ini memiliki ciri dan karakter yang sangat berbeda ya. Ada oligarki kapital, pemilik modal ya. Ada oligarki agama, kelompok-kelompok agamawan yang merasa diri lebih hebat, lebih mampu untuk menguasai dan mengendalikan pemerintahan. Dan juga mungkin adalah kelompok intelektual dan oligarki budaya ya, kelompok etnis tertentu yang memiliki atau menganggap dirinya memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan kelompok etnis atau kelompok-kelompok yang lainnya.
Nah, ada 4 model demokrasi yang dipraktekkan di banyak negara. Yang pertama adalah demokrasi klasik, yang kedua adalah demokrasi perlindungan, yang ketiga adalah demokrasi pengembangan, dan yang keempat adalah demokrasi rakyat. Ya. Nah, demokrasi klasik itu adalah demokrasi yang didasarkan pada polis atau negara kota, atau sering juga disebut dengan istilah demokrasi Athenian. Ya. Nah, demokrasi klasik ini adalah bentuk demokrasi langsung yang beroperasi di Athena pada abad keempat dan kelima sebelum Masehi, dan sering digambarkan sebagai satu-satunya partisipasi rakyat yang murni dan ideal. Nah, demokrasi Athenian ini sama dengan bentuk pemerintahan oleh pertemuan rakyat. Dan demokrasi Athenian sangat terkenal karena tingkat partisipasi warganya sangat tinggi dalam pemerintahan dan kehebatan warganya untuk memikul tanggung jawab dalam jabatan-jabatan publik. Nah, ciri utama demokrasi klasik atau demokrasi Athenian adalah tingginya tingkat keterlibatan warga dalam urusan-urusan negara kota. Kemudian keputusan utama dibuat oleh majelis atau eklesia, di mana semua warga menjadi anggotanya atau anggota eklesia. Jabatan publik dipilih berdasarkan undian atau giliran untuk menjamin bahwa mereka merupakan perwakilan seluruh unsur masyarakat. Terdapat sebuah dewan yang beranggotakan 500 warga yang bertugas sebagai panitia pelaksana atau panitia pengarah dari majelis atau dari eklesia. Kemudian terdapat 50 orang anggota komite yang membuat usulan kepada dewan, dan yang terakhir presiden dari komite memegang jabatan hanya selama 1 hari, dan tidak boleh ada warga Athena yang memegang jabatan komite lebih dari 1 kali seumur hidup ya. Jadi jabatan itu dibagi-bagi ya, tidak dimonopoli oleh 1 orang atau oleh sekelompok orang ya. Dan kritikan terhadap demokrasi Athenian itu datang dari Plato ya. Plato mengatakan bahwa demokrasi Athenian adalah demokrasi yang tidak memiliki kebijaksanaan, karena demokrasi seperti ini memberikan kekuasaan kepada rakyat jelata atau orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Dalam The Republic, Plato mengatakan bahwa sebaiknya pemerintahan diserahkan kepada para filsuf, karena para filsuf memiliki kebijaksanaan untuk menjalankan pemerintahan. Ya. Jadi ini adalah kritikan Plato terhadap demokrasi Athenian, di mana menurut Plato, demokrasi Athenian ini adalah demokrasi yang tidak memiliki kebijaksanaan, ya, karena memberikan kesempatan kepada rakyat jelata untuk menjadi pemimpin. Nah, kemudian yang kedua, demokrasi perlindungan ya, atau demokrasi protektif ya. Demokrasi protektif lebih melihat pemerintahan sebagai sarana bagi warga negara untuk melindungi diri mereka dari pelanggaran pemerintah. Gagasan ini muncul dari pemikiran liberal seperti dari John Locke yang berpendapat bahwa hak untuk memilih dilandaskan pada adanya hak-hak alami dan terutama pada hak kepemilikan. Nah, jika pemerintah melalui pajak memiliki kekuasaan untuk merampas kepemilikan warga memiliki hak untuk melindungi diri, dan mereka memiliki hak yang sama untuk melakukan kontrol terhadap badan perancang undang-undang, karena mereka toh memiliki kewajiban untuk membayar pajak ya. Jadi mereka punya kesempatan untuk mengontrol legislator ya. Dengan demikian, demokrasi berarti sebuah pemerintahan yang didasarkan pada kesepakatan yang berjalan melalui sebuah majelis perwakilan ya. Nah, yang ketiga adalah demokrasi pengembangan. Demokrasi pengembangan ini dasarnya adalah pada pemikiran Rousseau, di mana Rousseau mengatakan bahwa merupakan sarana melalui mana umat manusia dapat mencapai kebebasan atau otonomi. Nah, dalam pengertian Rousseau, kepatuhan terhadap sebuah hukum merupakan persyaratan dasar dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis ya. Nah, kebebasan menurut Rousseau adalah kepatuhan terhadap kehendak hukum ya.
Jadi orang bebas itu adalah orang yang patuh kepada hukumnya. Rousseau meyakini bahwa kehendak umum merupakan kehendak yang sejati dari tiap warga negara dengan kehendak pribadi yang egois dari masing-masing warga negara. Nah, pandangan demokrasi pengembangan kemudian muncul dalam tulisan John Stuart Mill yang mengatakan bahwa kebaikan utama dari demokrasi adalah dukungannya terhadap perkembangan kapasitas individu ya. Nah, ciri-ciri dari demokrasi pengembangan adalah pertama, percaya bahwa dengan berpartisipasi dalam kehidupan politik, warga negara memperoleh peningkatan pemahaman dan pengetahuan yang menjadikan mereka sebagai warga negara yang memperoleh perkembangan pribadi yang lebih tinggi. Esensi dari demokrasi pengembangan adalah kegiatan pendidikan. Hak pilih harus diberikan secara luas, mencakup semua warga negara, kecuali yang buta huruf, mencakup kaum perempuan. Dan Alex de Tocqueville mengatakan bahwa bahaya terbesar dari sistem demokrasi seperti demokrasi pengembangan menimbulkan tirani mayoritas, yaitu tirani yang menghancurkan hak-hak individu dan mengebiri hak-hak minoritas atas nama kepentingan rakyat ya. Dan yang terakhir adalah demokrasi rakyat. Nah, demokrasi rakyat itu sering dikaitkan dengan demokrasi komunis ya. Negara-negara yang mengenal dan menerapkan model demokrasi ini adalah Cina, Rusia, Kuba, Vietnam, termasuk juga adalah Korea Utara. Nah, demokrasi rakyat adalah bertujuan melawan demokrasi kapitalisme yang menitik beratkan pada peran individu. Demokrasi rakyat sejatinya rakyat yang berkuasa, tetapi juga melahirkan pemerintahan yang tiran dan absolut ya. Demokrasi rakyat menihilkan pemilu dan hanya menjadikan pemilu sebagai formalitas ya. Contohnya pemilu di Cina yang sebenarnya hanya memberi panggung kepada PKC untuk menjadi presiden. Demikian juga dengan demokrasi rakyat yang dipraktekkan di Korea Utara. Nah, tentang legitimasi ini kita mulai melihat bahwa ini adalah cara untuk memberikan penguatan kepercayaan terhadap sistem demokrasi ya. Dan menurut J.J. Rousseau, legitimasi itu merupakan instrumen yang paling kuat ya untuk mengubah kekuatan menjadi hak dan juga untuk menjamin kepatuhan warga negara terhadap negara ya. Nah, ini alasannya mengapa semua sistem kekuasaan berusaha memperoleh legitimasi atau keabsahan yang memungkinkan mereka untuk menuntut ketundukan dan kerelaan dari warganya. Karena itu merupakan kunci bagi stabilitas politik dan merupakan sumber bagi ketahanan dan keberhasilan sebuah rejim ya. Jadi legitimasi ini adalah kunci bagi stabilitas politik dan merupakan sumber bagi ketahanan dan keberhasilan sebuah rejim. Sebuah pemerintahan yang tidak memperoleh legitimasi itu pasti tidak mampu untuk menjamin stabilitas politik, kemudian menimbulkan ketegangan, menciptakan konflik, dan juga tentu saja melahirkan chaos di dalam masyarakat ya. Nah, legitimasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata legitimare, yang berarti menyatakan sah menurut hukum, atau secara luas diartikan sebagai keabsahan. Legitimasi karenanya memberi pada sebuah perintah atau komando yang memiliki otoritas dan mengikat, sehingga mentransformasikan kekuasaan menjadi otoritas. Nah, para filsuf politik memaknai legitimasi sebagai sebuah prinsip moral atau rasional, yaitu sebagai landasan di mana pemerintahan dapat menuntut kepatuhan dari warganya. Pengakuan akan legitimasi karenanya lebih penting daripada fakta kepatuhan yang lain-lainnya ya. Para ilmuwan politik biasanya melihat legitimasi dari sudut pandang sosiologi, yaitu sebuah kemauan untuk tunduk pada sebuah kekuasaan tanpa memandang bagaimana kekuasaan itu dicapai ya. Nah, sosiologi politik melihat legitimasi sebagai syarat kepatuhan bagi warga negara untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah tanpa memandang bagaimana pemerintah mencapai dan memperoleh kekuasaan tersebut ya. Demokrasi dan legitimasi dalam politik modern
sering juga diperbincangkan ya, bagaimana legitimasi ini sering dikaitkan dengan keabsahan sebuah pemerintahan yang demokratis ya. Dan pemerintahan yang demokratis selalu dicapai melalui proses politik yang jujur, adil, dan demokratis, di mana itu menjadi syarat terbentuknya sebuah pemerintahan yang memperoleh legitimasi. Dan pemerintahan yang memperoleh legitimasi artinya pemerintahan yang berkuasa memperoleh wewenang dari rakyat untuk memerintah. Tanpa legitimasi, sebuah pemerintahan tidak bisa menjalankan kekuasaan untuk memerintah ya. Nah, legitimasi dan stabilitas politik menurut Max Weber yang merupakan sosiolog pertama yang menghubungkan legitimasi dengan stabilitas politik, mengatakan bahwa pemerintahan yang berkuasa memperoleh legitimasi atau kewenangan untuk memerintah dari mayoritas rakyat. Weber berusaha mengkategorikan sistem-sistem dominasi tertentu dan mengidentifikasi landasan bagi konseptualisasi legitimasi. Weber mengkonstruksi 3 tipe ideal legitimasi berdasarkan kekuasaan politik, yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal rasional ya. Nah, tipe pertama legitimasi dari Weber didasarkan pada adat istiadat, tradisi yang telah lama mapan. Pada dasarnya, otoritas tradisional menurut Weber dianggap sebagai sesuatu yang absah karena ia terus eksis sejak zaman dahulu, yang kemudian legitimasi ini dikeramatkan oleh sejarah karena generasi-generasi terdahulu telah menerimanya. Nah, secara khas ia berjalan menurut sekumpulan aturan yang konkret, adat istiadat yang telah mapan dan tak terbantahkan, yang tidak membutuhkan pembenaran karena mereka mencerminkan cara hidup dan keyakinan dari masyarakat itu sendiri. Nah, contoh pemimpin yang mengandalkan legitimasi tradisional adalah sultan, raja, kepala suku ya. Nah, tentang tradisi merujuk pada apa yang diturunkan atau ditransformasikan dari masa lalu ke masa sekarang ya. Misalnya adat istiadat, kemudian politik, lembaga, sistem sosial atau politik, nilai dan keyakinan yang telah berlangsung lama ya. Tradisi dengan demikian menunjuk pada sebuah kesinambungan dengan masa lalu. Kesinambungan ini biasanya dipahami sebagai upaya menghubungkan generasi, meskipun perbedaan antara apa yang tradisional dan apa yang sekedar kebiasaan seringkali tidak jelas ya. Masyarakat tradisional biasanya dikontraskan dengan masyarakat modern. Yang pertama dibangun pada landasan status dan oleh hierarki organik, dan yang kedua dibangun pada landasan kesepakatan kontraktual oleh proses-proses demokrasi. Nah, yang kedua, legitimasi sebagai otoritas karismatik ya. Bentuk legitimasi ini didasarkan pada kekuatan kepribadian dari seorang pemimpin, yaitu pada karismanya, tanpa mengandalkan status, posisi sosial atau jabatannya. Otoritas karismatik berjalan sepenuhnya melalui kapasitas sang pemimpin untuk membuat daya tarik yang bersifat langsung dan pribadi kepada para pengikutnya, sebagaimana seorang pahlawan. Contoh pemimpin dunia yang memiliki otoritas karismatik adalah Napoleon, Mussolini, Hitler, Ayatollah Khomeini, Fidel Castro, Soekarno-Soeharto, Muhammad Gaddafi, dan lain-lain. Legitimasi atau otoritas karismatik tidak sekedar sebuah bakat atau kecenderungan alamiah. Sistem-sistem kekuasaan personal biasanya disokong oleh pemujaan kepribadian yang tujuannya tidak diragukan lagi adalah untuk membangun karisma atau untuk memiliki pengaruh ya secara individual kepada masyarakat ya. Nah, implikasi dari legitimasi karismatik, ketika otoritas karismatik tidak didasarkan pada aturan atau prosedur formal, ia seringkali tidak memiliki batasan. Sang pemimpin adalah seorang mesiah yang tidak bisa salah dan tidak boleh dipertanyakan. Rakyat menjadi pengikut atau murid yang kewajibannya hanyalah tunduk dan patuh. Otoritas terkait erat dengan sosok individu yang spesifik, sehingga sulit bagi sebuah sistem kekuasaan personal untuk menyingkirkan figur pendirinya. Ini jelas terlihat pada rejim-rejim Napoleon, Mussolini, dan Hitler. Nah, kemudian tentang karisma. Karisma awalnya adalah sebuah istilah teologi yang artinya bakat atau kebaikan ya.
Ini diyakini sebagai sumber kekuatan yang diberikan oleh Yesus pada muridnya sebagai fenomena sosiologi politik. Karisma menunjuk pada daya tarik atau kekuatan pribadi, kemampuan untuk membangun kepemimpinan melalui kontrol, psikologis, atau yang lainnya. Nah, otoritas karismatik karena mencakup kemampuan untuk menanamkan loyalitas, ketergantungan emosional, bahkan pengabaian. Meskipun ia biasanya dianggap sebagai sebuah kemampuan alami. Semua pemimpin politik membangun karisma mereka melalui propaganda, orasi, dan penampilan. Ya. Poles-poles penampilan itu sebagai upaya untuk membangun karisma. Ya. Nah, yang terakhir adalah legitimasi otoritas legal rasional, di mana menurut Weber, legitimasi otoritas legal rasional ini terkait dengan rangkaian aturan yang jelas dan didefinisikan secara hukum. Dalam pandangan Weber, otoritas legal rasional adalah bentuk otoritas yang berlaku di kebanyakan negara modern. Kekuasaan dari presiden, perdana menteri, atau pejabat pemerintahan lainnya ditentukan oleh aturan-aturan formal, konstitusional yang membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat, ya. Terkait dengan prosedur dan aturan-aturan legal formal, ya. Nah, keuntungan legitimasi legal rasional yang pertama, keuntungan dari otoritas ini dibandingkan dengan otoritas tradisional dan karismatik adalah karena ia melekat pada sebuah jabatan daripada pribadi. Karena itu kecil kemungkinan untuk disalahgunakan atau menimbulkan ketidakadilan, ya. Kemudian yang kedua, dapat mempertahankan kelangsungan pemerintahan yang terbatas. Dan yang ketiga, mendorong efisiensi melalui sebuah pembagian kerja yang rasional, tetapi juga menyimpan kelemahan karena efisiensi yang semakin besar akan mengakibatkan depersonalisasi dan dehumanisasi lingkungan sosial yang dicirikan oleh penyebaran bentuk-bentuk organisasi birokratis, ya. Nah, keabsahan kekuasaan legal rasional menurut Bentham tahun 91 mengatakan bahwa kekuasaan hanya bisa dikatakan absah jika memenuhi 3 kondisi, ya. Yang pertama, kekuasaan harus diselenggarakan berdasarkan aturan-aturan yang sudah baku, apakah berdasarkan undang-undang hukum formal ataupun konvensi-konvensi yang bersifat informal. Yang kedua, aturan-aturan ini harus dapat dibenarkan dalam sudut pandang keyakinan-keyakinan bersama dari yang memerintah dan yang diperintah. Dan yang ketiga, legitimasi harus dapat dibuktikan oleh adanya ekspresi persetujuan dari pilihan rakyat yang diperintah yang terkait dengan pemilu dan aturan-aturan yang konstitusional, ya. Yang berikutnya adalah krisis legitimasi dan revolusi, ya. Dalam buku Legitimation Crisis tahun 1973, Habermas mengidentifikasi serangkaian kecenderungan krisis di dalam masyarakat kapitalis yang membuat mereka sulit untuk memelihara stabilitas politik melalui kesepakatan semata. Di dalam ketegangan ini terdapat kontradiksi dan konflik antara logika akumulasi kapitalis di satu sisi dan tekanan dari masyarakat yang dilepaskan penghalangnya oleh politik demokrasi. Dari perspektif ini, ekonomi kapitalis tampaknya ditarik ke arah ekspansi tiada henti yang didorong oleh pengejaran keuntungan. Meskipun demikian, perluasan hak-hak politik dan sosial dalam usaha untuk membangun legitimasi di dalam sistem-sistem semacam itu telah memicu tekanan balik karena proses demokrasi telah memberi jalan bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Habermas, demokrasi kapitalis tidak dapat secara permanen memuaskan dua kepentingan, yaitu tuntutan masyarakat bagi keamanan sosial dan kesejahteraan, serta tuntutan ekonomi pasar yang dilandaskan pada keuntungan pribadi. Nah, revolusi dan kebangkitan kanan baru itu sering didefinisikan sebagai gejolak masyarakat melibatkan aksi massa di luar hukum yang menghasilkan perubahan fundamental seperti sebuah perubahan dalam sistem politik itu sendiri yang berbeda daripada sebatas perubahan kebijakan atau perubahan jajaran elit pemerintahan. Yang kedua, kebangkitan kanan baru sejak 1980-an merupakan respon terhadap krisis legitimasi di mana pemerintah menanggung beban yang berlebihan dalam mengelola ekonomi dan politik.
Kanan baru berusaha menentang dan menyingkirkan teori-teori dan nilai-nilai yang sebelumnya telah melegitimasi perluasan berlebihan tanggung jawab negara. Yang ketiga, kanan baru serupa dengan proyek kekuasaan mencoba membangun rangkaian nilai-nilai dan teori-teori saingan yang pro individual dan pro pasar. Kemudian revolusi terjadi ketika adanya krisis legitimasi pemerintahan yang disebabkan oleh beban ekonomi yang tinggi, didukung oleh kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang memberikan masyarakat misalnya penghapusan terhadap subsidi. Ya. Negara-negara yang mengalami revolusi seperti Rusia 1917, Cina 1949, Kuba 1959, Vietnam 1975, Nicaragua 1979, Eropa Timur 1989 sampai dengan 1991 ya. Nah, yang terakhir, demokrasi dapat dianggap mendukung legitimasi melalui 3 cara ya. Yang pertama melalui persetujuan, semisalnya partisipasi warga dalam politik. Kemudian yang kedua melalui kompromi atau konsilasi dan negosiasi, mengelola kepentingan yang berbeda-beda, membangun kesepakatan dan mempengaruhi orang lain dengan cara persuasif ya. Dan yang ketiga, melalui mekanisme umpan balik yang selalu bekerja dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Umpan balik untuk mendapatkan input bagi transformasi kebijakan pemerintah sebagai output yang dibutuhkan masyarakat ya. Nah, legitimasi non-demokrasi itu dibentuk melalui 3 cara, terjadi pemilihan non-kompetitif dan curang, kemudian membangun legitimasi melalui kesejahteraan warga seperti yang dilakukan oleh Rusia dan Cina, dan yang ketiga, legitimasi ideologis untuk menegakkan keabsahan kekuasaan dari sang pemimpin militer atau partai, atau untuk menetapkan tujuan dan prinsip yang lebih luas yang memberikan rejim tersebut sebuah kesan keabsahan ya. Demikian pemirsa Guristan TV, materi kita pada malam hari ini tentang demokrasi dan legitimasi. Saya harap pemirsa Guristan TV dengan materi ini kita kemudian mempunyai upaya atau spirit ya untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan mendorong supaya pemerintahan yang berkuasa baik di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun juga di tingkat pusat atau menjadi presiden itu adalah mereka yang memperoleh legitimasi yang sangat tinggi ya, karena legitimasi itu adalah basis yang sangat penting bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berkuasa ya. Tanpa legitimasi saya rasa akan sulit sekali bagi sebuah pemerintahan itu untuk mengelola dan mengurus pemerintahan. Selamat malam, salam hangat dari studio Guristan TV.